Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah, amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya ditetapkannya hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, kajian 2 minggu sekali. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita beristiqomah ini menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa mendapatkan menggapai ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu tentang masalah salat sunat 2 Id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemarin lumayan ada beberapa masalah. Yang terakhir tentang masalah hukum wajib sunat kepada siapa, yaitu ada yang mengatakan wajib sunatnya kepada mukim saja, musafir tidak. Ada juga sebagian ulama semuanya, baik mukim terus musafir, ya, yang diwajibkan. Kemudian nanti insya Allah untuk pagi ini yaitu tentang jarak yang diwajibkan sunat untuk melaksanakan 2 Id tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'na bi karmati wa nabi asrarihi. Wa kadzalika ikhtalafu fil mawadil ladzi yajibu minhul mujia ilaiha ka ikhtilafi fi sholatil jum'ah min salasati amyali ila maisratil yaum wa at-tamim. Begitu juga masalah perbedaan pendapat dari dulu sampai sekarang itu tentang masalah mengerjakan jaraknya sholat Id 2 tersebut, dan perbedaannya seperti, yaitu ada juga mengatakan seperti sholat Jumat yang jaraknya 3 mil atau sehari semalam. Jadi mengatakan itu wajib sunat jaraknya seperti sholat Jumat. Ada juga tidak usah, kalau maksudnya tidak wajib sunat kalau jaraknya sampai luar dari 3 mil minimal, ya. 3 mil teh hampir berapa, 50 kiloan, ya, kemarin di bawah sedikit. Nah, kalau dulu itu ada jarak begitu karena masjidnya jauh dulu, ya, di tengah-tengah kota, jadi semua ke kota Madinah. Kalau sekarang mungkin hampir tiap daerah itu ada masjid. Mungkin ini agak nggak berlaku kayaknya. Jadi mungkin semua pun wajib sunat, baik mukim atau orang yang sedang bertamu, gitu ya. Bepergian itu orang yang bertamu, ketika ada sholat Id wajib melaksanakan sholat Id 2 tersebut. Tapi sebagian ulama untuk tamu itu tidak diwajib sunat. Itu masalah jaraknya. Mungkin sekarang mungkin tidak berlaku gitu. Kayaknya di pedalaman pun ada masjid sekarang. Wattafaqu ala anna kecuali kalau tidak ada ininya, ya, ajengannya, kalau tidak ada ustadznya. Jadi mereka itu mesti mencari masjid yang ada pemimpinnya gitu. Tapi insya Allah setiap daerah pun sudah ada para asatidnya. Wattafaqu ala anna waqataha min syuruqi syamsi ila zawal wa ikhtalafu fi man la yati ayalimu bi annaul aid illa ba'da zawal. Kemudian yang menjadi sepakat para ulama tentang waktunya itu sholat Id 2 tersebut ketika mulai terbitnya matahari. Jadi habisnya fajar, mulai terbit matahari, dari situ mulai waktunya melaksanaan sholat Id ila zawal, sampai tergelincirnya matahari. Kemudian yang menjadi perbedaan itu wahtalafu fi man la yati alaimu bi id illa ba'da zawal, dan tergelincir langsung ke sana sedikit ke arah barat. Kalau yang pasnya itu sampai pas tengah-tengah itu jarak sepakat para ulama gitu.
Faqala taifatun laisa alaihim ayyusala yaumahum ila wala minal ghad. Sebagian ulama kalau misalnya sudah geser ke arah barat, maka tidak usah untuk pelaksanaan sholat Id dan tidak usah juga di hari esoknya. Wa bi qala Malik wa Syafi'i wa Abu Sur, yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i wa Abu Sur. Jadi kalau pendapat tiga imam tersebut itu tidak usah, tidak usah melaksanakan sholat Id, tertinggal pada tahun tersebut. Wa qala akhirun yakhrijuna ila sati figrati sani'in, tapi sebagian ulama yang lain itu bisa, tapi pelaksanaannya di hari besok sholat Id. Jadi tanggal 2 kalau misalnya Idul Fitri tanggal 2 Syawal, kalau misalnya Idul Adha tanggal 11 Zulhijjah, gitu pelaksanaannya. Ada sebagian ulama kalau tetap dia pengen melaksanakan sholat Id. Wabihi, yang dipegangi siapa? Qala Auza'i wa Ahmad wa Ishaq, itu dipegang oleh Imam Auza'i wa Ahmad wa Ishaq. Qala Abu Bakar bin Mundir, kata Abu Bakar bin Mundir, wa bi naqulu lil hadis riwayatna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun kami berbicara tentang hadis yang diriwayatkan oleh kami itu dari baginda Rasulullah, anu amarum ayufatiru fa idza asbahu ayyudu ila musallahum. Sungguhnya Rasulullah itu merintahkan kepada para sahabat untuk berbuka ketika pelaksanaan sholat Id, dan ketika harus berpagi-pagi untuk kembali ke tempat sholat Id. Ya, ketika mau berangkat sholat Id harus pagi-pagi, dan kalian pun ketika terutama untuk sholat Idul Fitri itu disunatkan untuk berbuka atau makan dulu. Kalau untuk sholat Idul Adha beda, nanti ada di bawah. Qala al-Qadi, kata Qadi yaitu pengarang Ibnu Rusdi, kharaja Abu Dawud, yang mengeluarkan hadis tersebut yaitu Imam Abu Dawud, ilanu an sahabati maju, kecuali dari sahabat yang tidak dikenal, walakin as-salafu fihim radhiyallahu anhum hamalu ala adalah. Kemudian para sahabat pun yaitu dengan dasar bahwasanya yang tadi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduan kepada saya dan mengambil pasti para sahabat itu dengan adil, yaitu menjadinya perbedaan pendapat tersebut gitu ya, sehingga ada pelaksanaan bisa di hari esok gitu ada, walaupun para sahabat pasti mengambilnya dengan sikap adil dan mereka pun mempunyai dasar. Sedangkan kalau sepakat ulama tetap, jadi bagusnya kalau keliwat dari tergelincirnya matahari sudah tidak ada lagi pelaksanaan sholat sholat Id gitu ya di hari hanya tersebut. Dan waktalaku idza jatama fi yaumi wahidin idul wa jum'ah. Kemudian ada juga perbedaan itu ketika jatuh bersamaan dalam satu hari, yaitu sholat Id dan hari Jumat. Bagaimana nih? Ada yang tidak melaksanakan dari Jumat, ada juga yang melaksanakan. Al yazil Id anil Jum'ah, apakah Id itu bisa mencukupi Jumat? Faqala qaumun yazil Id anil Jumat wa laysa li bidzalika yawm illa al-'asri faqat. Ada sebagian ulama mengatakan cukup dengan sholat Id sehingga tidak melaksanakan sholat Jumat, cukup kecuali cuma sholat asar saja. Ada, jadi sholat Jumat tidak. Yang dipegang oleh siapa? Wa bi qala Atha, Imam Atha. Warwiya dalika an Ibnu Zubair wa Ali, diriwayatkannya dari siapa? Ibnu Zubair dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dari sana pusatnya yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya kan dulu itu kalau tidak bisa melaksanakan Jumat itu karena apa? Ada itu orang-orang terpencil gitu dulu mah. Kalau sekarang kan di daerah terpencil sudah ada masjid gitu. Wa qala qaumun hadiruh sholli ahlal bawadi itu alladzina yaraduna amsor lil aid wa jum'ah khosoh kamurwiya an Utsman anu khataba bi yaumi aid wa jum'ah. Nah, itu karena sebagian ulama mengatakan itu sebuah rukhsah terutama bagi orang pedalaman yang mana mereka itu yang mendatangi untuk ke kota, yaitu pelaksanaan sholat Id dan sholat Jum'ah. Jadi sebuah rukhsah dulu mah gitu. Karena jauh masjidnya. Kama ruwiya Utsman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman, beliau pernah berkhutbah dalam satu Id dan di hari Jumat. Kata Sayyidina Utsman, man ahabba min ahlil aliyah ayyum tadirul jum'ah falyaqtadir wa man ahabba yarji'a falyarji, rawahu Malik fil Muwatta. Dalam kitab Muwatta yang diriwayatkan oleh Imam Malik, kata Sayyidina Utsman, barang siapa orang penduduk ahli
itu ahli pedalaman. Kalau misalnya mau menunggu Jumat mangga tunggulah, kalau seandainya mau pulang ya pulang gitu kata Sayyidina Utsman. Itu menjadi sebuah rukhsah dulu gitu ketika bagi orang siapa, orang pedalaman yang jauh ke tempat ibadah atau ke masjid. Urwiya nahwu an Umar bin Abdul Aziz wa bi qala Syekh, dan itu pun diriwayatkan serupa dari siapa, Umar bin Abdul Aziz, dan dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebuah rukhsah itu karena apa? Dulu kan jauh ke masjid. Wa qala Malik wa Abu Hanifah, kata Imam Malik dan Abu Hanifah, idza jatama'i dua jum'ah fal mukallaf mukhatabun bihima jami'an. Kalau terkumpulnya id dan sholat Jumat pada satu hari, maka bagi orang mukallaf tetap dibebani dua-duanya gitu, ya. Jadi tidak ada rukhsah. Al-id ala sunat wal jum'ah ala fardun. Sedangkan id itu cuma sholat sunat, sedangkan sholat Jumat itu adalah sebuah fardu. Jadi dibebani. Jadi tidak ada rukhsah. Wala yanu ba'duma an al-akhar wa dawal asul ala ayusbita bidzalika syai yazibul musalli ilaihi. Kemudian tidak bisa menjadi pengganti salah satunya yang kepada yang lain. Kita mengambil kepada hukum asal yang sudah menjadi dalil secara hukum syara dan wajib kita harus diikuti gitu. Waman tamassaka bi qouli Utsman, sebagaimana yang dipegang oleh khutbah Sayyidina Utsman, fali anura anna misla dzalik laisa huwa bi ra'yi wa inna huwa tawaqif. Jadi ada juga yang menjadi tekanan dalil wa laisa huwa bi kharijin asil, sedangkan itu keluar sebenarnya dari dasar hukum kullal khuruj. Wa ma isqatu fadu dhuhri wa jum'ah alati ya badalu lima kali salatil fa kharijun anil usul jiddan illa ayasbita bitika syar'un yajibu masih ilaih. Kemudian ada juga yang menggugurkan bahwa fardunya duhur itu menjadi sholat Jumat, jadi menjadi sholat duhur itu sebuah badal. Jadi sebagian orang mengatakan boleh kalau misalnya menjadikan badal, tapi tetap harusnya ada pelaksanaan karena itu tadi kembali kepada hukum asal. Dulu mau rukhsah itu karena jauh dari masjid. Sekarang mah baik di kota baik di pedalaman semuanya pasti ada masjid, maka bagusnya kembali kepada hukum asal. Kemudian waqtalau tawatu fi salatil mal imam. Ada juga yang perbedaan pendapat ulama sampai sekarang itu ketika ada si ma'mum masbuk. Ketika sholat id ketinggalan, bagaimana nih? Faqala qaumun yusolli arba'an. Sebagian kaum itu melaksanakan 4 rakaat, jadi 3 rakaat. Yang dipegang oleh siapa? Wa bi qala Ahmad wa Suri, yaitu Imam Ahmad dan Imam Suri. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud, beliau jalurnya dari siapa? Ibnu Mas'ud. Kenapa 4 rakaat? Beliau itu diitbahkan kepada sholat Jumat. Walaqau qaumun bal yaqdiha ala sifati salatul imarokati yukabbiru fi ma naw takbirati wa yajru ka jahrihi. Kemudian sebagian kaum itu yaitu wajib menggantinya seperti sholatnya si imam 2 rakaat, takbirnya pun sama yaitu 7 sama 5. Jadi pelaksanaannya kalau misalnya masbuk tetap pelaksanaannya 2 rakaat, takbirnya pun sama seperti imam. Dipegang oleh siapa? Wa bi qala Syafi'i wa Mansur, yaitu dipegang oleh Imam Syafi'i dan Abu Sur. Wa qala qaumun barakatain faqat la yujiru fi ma wa yukabbiru takbiratul id. Sebagian kaum itu tetap 2 rakaat dan kemudian pembacaannya tidak usah jahar ketika takbir. Wa qala qaumun in sholal iman bil musalli sholat rakatain. Ada juga sebagian ulama itu mengatakan kalau si imamnya kita sholatnya di masjid maka laksanakan 2 rakaat. Wa in sholat fi ghairi musalli sholat 4 rakaatin. Kalau misalnya di lapangan laksanakan 4 rakaat. Wa qala qaumun la qada alaihi asla. Ada sebagian kaum itu tidak ada pengganti sama sekali untuk masalah sholat id, yaitu qaulu Malik wa ashabihi, dipegang oleh Malik dan Imam Syafi'i dan sahabat atau muridnya Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik itu kalau ketinggalan sholat id udah tidak usah pelaksanaan sholat id, dengarkan saja khutbah kalau pandangan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tadi laksanakan 2 rakaat seperti pelaksanaan dengan takbir 7 kemudian 5 dan pelaksanaannya 2 rakaat.
Oke, Ibnu Munzir anu mislu qauli Syafi'i, kemudian Ibnu Munzir pun mengambil dari perumpamaan Imam Syafi'i. Paman qala arba'an syubiha bi sholati Jumat wa huwa tasbih dhaif. Nah, kalau seandainya diserupakan dengan sholat Jumat itu sebetulnya agak lemah pendapat Ibu Munzir. Jadi bagus, saya tetap pelaksananya sama dengan apa? Pelaksanaan imam yang 2 rakaat tadi. Paman qala rakaatain kama sholahuma ilman pamasiron ila anal asa wa anal qada yajib wa yakun ala sifatil adat. Gitu. Jadi kembali kepada hukum asal. Bagaimana pijakannya hukum asal? Kalau misalnya wajib diganti, yaitu sifatnya tata caranya pun seperti apa? Sholat biasa, sholat id, jangan disamakan dengan sholat Jumat. Wa man al-qada wali anurahna salatu min syariha al-jamat wal imakal Jum'ah. Kalau misalnya mau diserupakan dengan apa? Pengganti sholat Jumat, dan syarat-syaratnya pun harus sama dengan seperti pelaksanaan sholat Jumat. Falam yajibu qadauha rakaataini wala arba'an id laisa hiya badal min syai'in. Sedangkan tidak wajib mengganti untuk masalah apa? Sholat idmah, dan tidak pasti tidak ada apa? 4 rakaat sama sekali tidak ada ganti. Kalau duhur mah sudah sepakat para ulama kemarin ada ganti. Kalau ketinggalan Jumat pasti pelaksanaan 4 rakaat. Tapi kalau untuk id mah, kalau misalnya seandainya ada kodok, maka wajibnya ganti. Ya tata caranya pun sama seperti apa? Pelaksanaan sholat id. Sedikit lagi itu. Wahtalafu fi naqli qabla sholatil id. Nah, kalau dia jadi perbedaan pendapat ulama itu sholat sunat nih. Qabla sholat id wa ba'daha, sebelum dan sesudah sholat id. Apakah ada sholat sunat? Wa jumhur ala annahu la yantafilu la qablaha wa la ba'daha. Jumhur ulama itu tidak ada sholat sunat baik sebelum atau sesudah sholat id. Wa huwa muriya'an Ali bin Abi Thalib, riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib, jalurnya wa Ibnu Mas'ud wa Utsaifa wa Jabir. Ibnu Mas'ud wa Utsaifa dan Imam Jabir. Wa bi qala Ahmad, dan dipegang oleh Imam Ahmad. Jadi tidak ada apa sholat sunat qabla dan ba'da. Kila yatikul qabla ba'da wa huwa madhabu Anas wa Urwah. Kemudian diceritakan ada sholat sunat sebelum dan sesudahnya dari jalur siapa? Anas wa Urwah. Qala wabi qala Syafi'i, dan pegang pun Imam Syafi'i wabi qala sadis. Jadi kalau Imam Syafi'i itu ada yang qoblanya, itu kalau ba'danya tidak. Wa yatafala ba'daha wala yatakila qablaha, yaitu ada apa? Qobla dan tidak ada apa? Ba'da. Ada juga mengatakan yatafila ba'da wala yatafila qablaha, adanya ba'danya, qoblanya tidak ada. Dari siapa? Qala Abi Asur wa Auza'i wa Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah ada. Kalau untuk itunya ba'da sholat sunatnya ba'da apa? Itu yang dipegang oleh Imam Sur, Abu Zaid dan Abu Hanifah. Wa Umuriyah Aidon an Ibnu Mas'ud, pun sama jalurnya dari siapa? Ibnu Mas'ud. Wa farqa qaumun baina aytakuna sholat fil musholli aw fil masjid. Dan juga ulama itu membedakan antara sholat di masjid dan sholat di lapangan. Wa masyhur madzhab Malik, ini masyhur dari madzhab Imam Malik. Jadi membedakan kalau sholat di masjid ada, yaitu qabla tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak ada tahiyatul masjid. Yang dipegang oleh siapa? Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i baik di lapangan baik di mana? Dari masjid ada yang qablanya itu disebut tahiyatul masjid. Wa sabu ikhtilafi nausubita na Rasul sallallahu kharaja yaum fitra aw yaum adha fa sholli rakaatain fala yusai qablaha wala ba'daha. Sebenarnya perbedaan pendapat itu karena ada hadis, terutama hadis sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada hari fitri atau hari adha, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat dan tidak melaksanakan sebelum dan tidak melaksanakan sesudah sholat id. Wasallam ada juga yang mengambil dari mana jalur? Idza ja'a ahadukum al-masjidah farya'a raka'atain wa tarada aidon. Nah, itu ketika kalian datang ke masjid, kata baginda Rasul, faryaka, laksanakanlah sholat rakaatin 2 rakaat, disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi situ sebagian ulama yang mengambil qoblanya itu. Jadi oleh Imam Syafi'i baik di lapangan baik di masjid, beliau menekankannya yaitu apa? Tahiyatul masjid. Tapi kalau misalnya Imam Malik di lapangan membedakan, kalau di masjid mah enggak sholat tahiyatul masjid, kalau di mana lain di lapangan tidak ada sholat sunat baik ba'da atau qabla. Ada juga yang tadi mengatakan ba'da ada, qabla ba'da, mungkin dengan sholat sunat mutlak. Kalau yang qoblanya itu disebut tahiyatul masjid gitu. Bagaimana syukril wudu? Kalau bawa siapa tahiyatul masjid saja.
yang dianjurkannya kalau melihat kepada rujuk apa kepada hadis tersebut gitu. Enggak, barangkali ada pertanyaan. Takut ngantuk kalau ngaji khusyuk masuk ngantuk biasanya ya. Perlu ada bodoran. Ada? Bang, pancing bang. Selalu ada biasanya. Gimana? Udah mengerti. Udah mengerti ya, alhamdulillah. Yang lain udah paham? Cukup? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan, terutama yang adanya yang kemarin ya. Adanya perbedaan, jangan sampai kita saling menyalahkan. Yang penting kita punya pedoman dari imam, sahabat dan semuanya pun merujuk kepada siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat benar-benar menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan kiflatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.